Selamat datang di dewatrading.net, tempat belajar option paling murah dan paling lengkap di Indonesia sampai dengan saat ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan reset password pada akun IB. Ya, mungkin saja ada di antara kita yang lupa password dari akun IB-nya. Dan kemudian nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan reopen atau open ulang dari akun IB. Ya, reopen ini mungkin diperlukan manakala ada di antara kita yang mempunyai akun IB yang sudah lama tidak dipakai, tetapi di dalam akun IB itu diyakini masih ada dananya. Dan kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana caranya kembali melakukan setting trading permission dan setting market data. Oke, ya kita mulai saja. Ini adalah disclaimer-nya. Kemudian kita mulai ya. Jadi Interactive Broker adalah broker besar ya. Broker yang besar di Amerika. Broker ini mempunyai beberapa kantor cabang, misalnya di Hong Kong, di Australia, termasuk ada di Kanada. Eh, kita boleh buka website Interactive Broker ini melalui baik link yang di Hong Kong ataupun yang di Australia, termasuk link yang di pusatnya yaitu di Amerika. Semua data nasabah atau data klien dari Interactive Broker ini adalah centralized. Maksudnya, jika Anda mendaftar akun IB Anda di Amerika, maka Anda bisa menelepon, menghubungi IB Hong Kong ya. Termasuk juga Anda boleh menelepon ke IB Australia. Itu untuk orang Indonesia. Jadi bebas-bebas saja Anda bisa menghubungi entah itu IB yang ada di Amerika, menghubungi IB yang ada di Hong Kong ataupun yang ada di Australia. Kalau saya pribadi, ya jika saya menelepon ke IB, menghubungi IB, saya lebih suka menghubungi IB Hong Kong, ya karena bahasa Inggris yang digunakan oleh orang-orang customer service dari IB Hong Kong ini, menurut saya lebih mudah dicerna, lebih mudah dikenali dibandingkan dengan menelepon IB Australia atau menelepon IB Amerika. Nah, jika Anda melakukan telepon pada IB Hong Kong, ya, maka Anda bisa menelepon pada jam siang hari, mirip seperti waktu Indonesia bagian barat, karena selisih waktunya tidak banyak antara IB Hong Kong dengan waktu Jakarta, ya. Oke, jadi saya lebih suka menghubungi IB Hong Kong jika saya memerlukan menelepon ke IB. Nah, untuk login pada akun IB, Anda silakan ke menu login kemudian klik akun manajemen. Nah, setelah itu silakan isikan username dan passwordnya. Namun demikian, manakala Anda lupa dari passwordnya, ya misalnya terlupa passwordnya, kemudian akan ada pesan invalid username password combination. Jadi entah yang salahnya username ataupun yang salahnya passwordnya. Nah, Anda bisa melakukan reset dengan cara klik forgot password pada menu ini. Oke. Kemudian nanti akan ditanya, ya Anda diminta untuk mengisikan dari beberapa data, yaitu username, ya username-nya apa, kemudian date of birth, tanggal lahirnya, ini harus betul, ya Anda harus tahu tanggal lahir diri sendiri. Oke, diisikan, kemudian klik continue. Nah, selanjutnya Anda akan diminta untuk mengisikan jawaban dari secret question atau security question, di mana security question ini adalah ditanya ketika Anda open account IB. Jadi ini harus ada datanya. Ini mutlak harus
ada ya, harus ada. Jadi Anda silakan jawab. Misalnya ini ditanya name a favorite teacher. Jawabannya apa? Kemudian what is your grandmother's first name? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini seperti pertanyaan name a favorite teacher itu adalah pertanyaan yang dulu Anda pilih, kemudian Anda jawab apa? Ya, dulunya kapan? Dulu ketika Anda melakukan open account IB, ya registrasi di IB-nya, dulu memilih pertanyaan apa? Ya, di sini ada what is your favorite restaurant? Ini harus jawab. Jawabnya harus betul ya. Kalau jawabannya salah, itu tidak bisa lanjut ya. Oke. Jadi ini informasi seperti ini, yaitu security question atau secret question and answer. Jangan sampai lupa ya. Oke. Ya, saya lanjut. Nah, kemudian bagi Anda yang menggunakan security tambahan berupa kartu ataupun online security, nah silakan masukkan kodenya. Ya, jadi ini untuk authentication-nya. Ada juga yang menggunakan authentication dengan menggunakan handphone. Ya, jadi silakan masukkan kode authentication-nya ya. Setelah dimasukkan, kemudian akan dilanjut dengan please tell us how would you like to receive your single user authorization token. Jadi Anda ingin dikirimkan melalui apa tokennya? Melalui email ataupun melalui SMS ya, dengan nomor handphone yang dulu pernah Anda daftarkan. Saya lebih prefer menggunakan email ya, karena kadang-kadang kalau SMS itu tergantung operatornya ya, bisa sampai atau tidak, cepat atau lambat tergantung juga operatornya. Nah, kemudian silakan buka email kalau Anda memilih email. Nantinya akan ada kode ya, semacam kode otorisasi atau verifikasi. Nah, kode ini misalnya ini contoh saja 91488 ya. Mungkin di tempat Anda bisa berbeda angkanya. Masukkan kode ini ke dalam formulir yang tadi ditanya oleh IB. Kemudian klik continue. Nah, setelah itu kemudian Anda baru bisa memasukkan enter your new password. Jadi masukkan password barunya. Nah, kemudian jika tidak ada masalah, Anda tinggal klik continue, nanti Anda kembali bisa login ya. Oke. Mudah ya jadi untuk mereset password. Tetapi apakah langkah ini pasti berhasil? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, mengapa? Karena jika IB mendapati kecurigaan ya ada orang yang mencoba-coba untuk melogin di akun Anda, atau Anda sudah terlalu lama tidak login di akun IB, misalnya lebih dari 1 bulan, maka biasanya IB akan meminta Anda untuk menelepon ke kantor IB-nya ya. Nah, Anda sebelum menelepon itu siapkan data-datanya ya. Oke. Jadi kontak dari IB ini Anda bisa browsing ya ke websitenya IB di menu kanan atas, yaitu Contact Us ya, Contact Us, klik. Nanti di situ silakan pilih Client Services. Ya, di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, saya pribadi memilih IB Hong Kong ya. Ya, saya menggunakan handphone Excel. Kemudian saya tekan nomor tertentu, awalan tertentu supaya biaya menelepon ke luar negerinya jauh lebih murah ya. Nah, jadi Anda menelepon pada waktu yang customer service-nya standby, yaitu hari Senin sampai Jumat ya. Biasanya waktunya mirip seperti
Anda ingin melanjutkan belajar option gratis, langkah-langkahnya adalah subscribe video YouTube-nya, kunjungi situs dewatrading.net, akses menu blog, kemudian register dan login. Setelah itu Anda bebas akses video belajar option gratis. Selamat mencoba. Salam dari Dewa Trading 081 888 9399.